Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Ina sebagai guru mata pelajaran PPKN. Bagaimana nih kalian kabarnya selama liburan? Semoga masih pada sehat semua ya. Metode belajar kita adalah luring. Jadi, Ibu akan memberikan video untuk kalian pelajari. Disimak sampai selesai ya videonya. Terima kasih. Halo anak-anak, sebelum menonton video ini, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu ya, sebagai bentuk dukungan untuk kemajuan channel ini. Terima kasih. Oke, jadi materi kita hari ini tentang desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks NKRI. Dibuka bukunya masing-masing ya nak ya, sambil dilihat penjelasan ibu di sini. Apa itu desentralisasi? Desentralisasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu D yang berarti lepas dan juga centrum yang berarti pusat. Jadi dapat disimpulkan bahwa desentralisasi adalah suatu yang terlepas dari pusat. Jadi ada dua kelompok besar yang membagi definisi tentang desentralisasi nak. Ya, desentralisasi ini dibagi menurut dua kelompok besar. Yang pertama kelompoknya Anglo-Saxon, yang kedua kelompok kontinental. Nah, menurut Anglo-Saxon, desentralisasi itu dibagi menjadi dua nak. Yang pertama dekonsentrasi, yang kedua devolusi. Dekonsentrasi kayak gimana Bu? Dekonsentrasi itu adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada para pejabat pusat yang ada di daerah. Sedangkan devolusi, penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada badan-badan otonom daerah. Itu menurut si Anglo-Saxon. Kalau yang menurut kelompok kontinental, dia terbagi menjadi dua bagian juga desentralisasi. Yang pertama desentralisasi jabatan, yang kedua desentralisasi ketatanegaraan. Nih kalian bisa baca di sini, desentralisasi jabatan itu adalah penyerahan kekuasaan dari atas ke bawah dalam rangka kepegawaian guna kelancaran pekerjaan. Ya, kalau yang kedua, desentralisasi ketatanegaraan, dia maksudnya adalah pemberian kekuasaan untuk mengatur daerah di dalam lingkungannya guna mewujudkan asas demokrasi dalam pemerintahan negara. Seperti itu, ya. Nah, selanjutnya kita lihat ada dekonsentrasi. Dekonsentrasi itu sendiri pengertiannya adalah pelimpahan kewenangan dari alat perlengkapan negara di pusat kepada instansi-instansi di bawahnya. Guna apa? Guna melaksanakan pekerjaan tertentu dalam menyelenggarakan pemerintahan. Ya. Selanjutnya kita lihat manfaat dari desentralisasi. Ternyata desentralisasi ada beberapa manfaatnya nak. Ya, yang pertama bisa dilihat desentralisasi memperingan manajemen pemerintah pusat. Yang kedua, tidak perlu menunggu instruksi dari pusat ketika terjadi masalah-masalah yang mendesak. Yang ketiga, mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan. Karena dia dibagi menjadi dua bagian, pusat dan daerah, jadi ketika ada masalah, ada kerugian, itu tidak hanya berpusat di pemerintahan pusat saja, tapi dapat dibagi-bagi resikonya menjadi beberapa bagian. Ya, yang terakhir peningkatan efisiensi dalam segala hal. Gitu. Namun ternyata desentralisasi tidak hanya memiliki manfaat saja, tetapi juga memiliki beberapa kelemahan di dalamnya dalam pelaksanaannya. Apa aja Bu? Yang pertama, struktur pemerintahan menjadi lebih kompleks atau lebih sulit, lebih rumit sehingga mempersulit koordinasi. Jika ada suatu perintah atau ada suatu pekerjaan, itu mengkoordinasikannya menjadi lebih rumit karena kan dia harus diberitahukan lebih menyebar, ibaratnya tidak hanya di pusat aja. Yang kedua, desentralisasi dapat mendorong timbulnya paham kedaerahan atau membangga-banggakan daerahnya sendiri.
Gitu. Yang ketiga, desentralisasi memerlukan biaya yang besar dan juga sulit. Biayanya cenderung mahal karena harus mengeluarkan biaya yang lebih lagi pemerintah pusat untuk biaya desentralisasi ini. Ya, yang terakhir, masing-masing daerah terkadang mendapat dana yang tidak seragam. Kalau nggak seragam, kenapa, Bu? Akan menimbulkan yang namanya kecemburuan bagi rakyat-rakyat daerah yang dananya lebih kecil daripada daerah lain. Seperti itu, karena dananya yang diberikan tidak seragam. Ya, selanjutnya kita lihat nih, otonomi daerah. Otonomi daerah itu apa, Bu? Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, otonomi daerah itu adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. Jadi mengurus sendiri semuanya. Sesuai dengan apa? Peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku. Oke, selanjutnya ada nilai-nilai otonomi daerah. Nilai otonomi daerah itu terbagi menjadi dua, Nak. Yang pertama ada nilai unitaris, yang kedua ada nilai desentralisasi teritorial. Nilai unitaris apa, Bu? Nilai unitaris itu maksudnya di sini Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara. Jadi walaupun ada yang namanya otonomi daerah, jangan takut kedaulatan Indonesia akan terancam karena tidak akan terbagi-bagi di antara pemerintahan daerah. Yang kedua, nilai desentralisasi teritorial. Di dalam nilai desentralisasi teritorial, pemerintah wajib untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip dari otonomi daerah. Prinsip otonomi daerah terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah nyata. Nyata di sini maksudnya otonomi itu diperlukan sesuai dengan kondisi dan situasi yang objektif di suatu daerah. Ya, yang kedua adalah dinamis. Maksudnya dinamis di sini, otonomi daerah digunakan sebagai sarana dan juga dorongan untuk bisa memajukan suatu daerah. Yang terakhir adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu maksudnya pemberian otonomi daerah, dia diharapkan dapat memperlancar pembangunan-pembangunan di suatu daerah yang terpelosok, agar pembangunannya itu tidak menyimpang dan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada. Seperti itu ya, Nak ya. Oke, kita sudah sampai di penghujung video. Terima kasih karena sudah menonton video sampai habis. Ya, untuk tugasnya silakan dicek di Google Classroom ya, Nak ya. Sudah Ibu berikan tugasnya di Google Classroom kalian masing-masing. Jangan lupa dikumpulkan dan absensinya hari ini melalui pengumpulan tugas. Terima kasih, sampai bertemu lagi minggu depan.